Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azana Rahma dengan NIM 2101030021. Di sini saya akan menyampaikan mini soka yang sudah saya buat mengenai benigna prostat hiperplasia atau BPH. Jadi BPH sendiri adalah kondisi di mana kelenjar prostat mengalami pembesaran sehingga penderita BPH kesulitan untuk buang air kecil. Gejala yang dapat dirasakan yaitu urin sulit keluar, kandung kemih terasa penuh, dan meningkatnya frekuensi buang air kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pathway BPH. BPH terjadi pada laki-laki usia lanjut 55 tahun ke atas. Usia lanjut tersebut mengakibatkan produksi hormon estrogen dan testosteron tidak seimbang. Kadar hormon testosteron yang menurun mempengaruhi RNA dalam inti sel, sehingga menyebabkan proliferasi sel prostat atau pembelahan sel prostat. Lalu, kadar estrogen yang meningkat menyebabkan hiperplasia sel stoma di dalam jaringan. Dari hal tersebut menyebabkan terjadinya BPH atau benigna prostat hiperplasia. Tindakan yang dilakukan yaitu operasi turap. Efek dari operasi ini menyebabkan trauma bekas insisi, sehingga menimbulkan permasalahan yang pertama yaitu diskontinuitas jaringan, menyebabkan pelepasan mediator nyeri, lalu muncul permasalahan nyeri akut. Lalu dari pelepasan mediator nyeri tersebut menyebabkan takut bergerak dan muncul diagnosa hambatan mobilitas fisik. Untuk masalah yang kedua dari trauma bekas insisi tersebut yaitu menyebabkan jaringan portal terbuka yang dapat menyebabkan bakteri mudah masuk sehingga muncul diagnosa resiko infeksi. Untuk data dari diagnosa nyeri akut yaitu data subjektifnya pasien mengatakan nyeri saat berpindah posisi dengan penyebab yaitu luka operasi turap. Untuk Q atau kualitasnya itu terasa perih, untuk regen atau tempatnya itu di area organ vital, dan untuk skalanya 5, untuk time-nya hilang timbul. Untuk data objektifnya yaitu pasien tampak meringis, pasien tampak sulit tidur, dan juga tekanan darah 153/84 mmHg. Lalu untuk data dari diagnosa hambatan mobilitas fisik yaitu data subjektifnya pasien mengatakan sulit menggerakkan kaki, lalu pasien mengatakan takut untuk bergerak. Untuk data objektifnya yaitu pasien tampak lemah, pasien tampak hanya berdiam di bangku rumah sakit. Untuk keluaran dari diagnosa nyeri akut yaitu tingkat nyeri dengan kode L08066 dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu keluhan nyeri yang awalnya 1 yaitu meningkat menjadi 4 atau cukup menurun. Lalu yang kedua meringis yang awalnya 3 atau sedang menjadi 5 atau menurun. Dan yang terakhir yaitu kesulitan tidur yang awalnya 3 yaitu sedang menjadi 5 yaitu menurun. Lalu untuk intervensinya manajemen nyeri dengan kode I08238. Untuk observasinya itu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi nyeri. Lalu identifikasi skala nyeri. Untuk terapeutiknya itu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Lalu fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasinya jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Untuk kolaborasinya itu kolaborasi pemberian analgetik. Untuk evaluasinya yaitu evaluasi hari pertama tanggal 23 Januari 2024. Untuk subjektifnya yaitu pasien mengatakan nyeri sudah berkurang sedikit dengan P atau penyebabnya yaitu luka post operasi turap. Untuk kualitasnya itu terasa perih. Untuk regen atau tempatnya yaitu area organ vital. Untuk skalanya 5 dan time-nya itu hilang timbul. Untuk O-nya
atau objektifnya, pasien terkadang masih tampak meringis. Lalu pasien tampak kesulitan tidur. Untuk A-nya yaitu masalah belum teratasi. Untuk B-nya lanjutkan intervensi terapi murotal Al-Quran. Untuk evaluasi hari kedua, tanggal 24 Januari 2024. Untuk subjektifnya, pasien mengatakan setelah diberi terapi murotal Al-Quran, nyeri perlahan menghilang. Untuk objektifnya, pasien tampak sudah tidak meringis kesakitan, lalu pasien sudah bisa istirahat dengan baik. Untuk A-nya masalah teratasi, untuk B-nya hentikan intervensi. Lalu untuk diagnosa yang kedua, untuk keluaran yang diambil yaitu mobilitas fisik dengan kode L05042. Dengan kriteria hasil yang pertama yaitu pergerakan ekstremitas yang awalnya 1 itu menurun menjadi 3 itu sedang. Lalu kekuatan otot yang awalnya 1 menurun menjadi 3 sedang. Lalu yang terakhir yaitu tentang gerak atorum yang awalnya 1 menjadi 3 sedang. Intervensinya itu dukungan mobilitas dengan kode I05173. Untuk observasinya itu identifikasi keluhan nyeri atau keluhan fisik lainnya. Lalu monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilitas fisik. Lalu untuk terapeutiknya itu fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. Lalu libatkan keluarga dan pergerakan. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, lalu ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Untuk evaluasinya, evaluasi hari pertama tanggal 23 Januari 2024 dengan subjektifnya yaitu pasien mengatakan baru belajar sedikit melakukan mobilisasi. Yang kedua, pasien mengatakan masih kurang kakinya. Objektifnya itu tekanan darah 122/71 mmHg, untuk nadinya 69 kali per menit, dan RR-nya yaitu 21 kali per menit. Lalu ada pasien tampak masih lesu. Untuk analisisnya masalah belum teratasi, untuk planningnya lanjutkan intervensi melatih mobilisasi. Lalu evaluasi hari kedua yaitu tanggal 24 Januari 2024. Subjektifnya, pasien mengatakan sudah bisa menggerakkan kaki. Pasien mengatakan keluarganya selalu menemani dan membantu latihan mobilisasi. Untuk objektifnya, pasien tampak sudah bisa duduk dan latihan berdiri. Untuk tekanan darahnya 120/89 mmHg, untuk nadinya 72 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Untuk analisanya masalah teratasi, planningnya hentikan intervensi.